Halo semuanya, perkenalkan namaku Aulia Amanda Putri dengan NIM 24117444132. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Tonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Sistem anggota gerak pada manusia. Manusia dapat bergerak karena memiliki sistem gerak yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiga bagian ini bekerja secara terpadu untuk menghasilkan berbagai jenis gerakan tubuh. Sistem gerak berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa adanya sistem ini manusia tidak dapat berjalan, menulis, atau melakukan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem anggota gerak sangatlah penting agar kita dapat menjaga dan merawat kesehatan tubuh dengan baik. Sistem gerak pada tubuh yang pertama tulang atau rangka, kedua sendi, dan ketiga otot. Yang pertama tulang atau rangka. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang hanya bisa bergerak saat ada aktivitas pada otot. Tulang terbentuk dari kandungan kalsium yang membentuk garam dan merekat dengan bantuan kolagen. Fungsi rangka yang pertama sebagai alat gerak pasif, kedua pembentuk tubuh, ketiga penegak tubuh, keempat tempat melekatnya otot, kelima tempat terjadinya sel darah merah. Jenis-jenis tulang dibedakan menjadi dua macam, yaitu kartilago atau tulang rawan dan tulang keras atau osteon. Kartilago memiliki jenis tulang yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin sifatnya lentur, semi-transparan, dan matrik berwarna putih kebiruan. Letaknya di antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan elastis sifatnya lentur, warna matrik keruh kekuningan, letaknya pada daun telinga dan eustasius. Ketiga, tulang rawan fibrosa sifatnya kaku, kuat, warna matrik gelap dan keruh, letaknya di antara ruas tulang belakang. Kedua, tulang keras atau osteon terdiri dari jenis tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan. Tulang pipa memiliki sifat panjang, tengahnya berunggah, yang terletak pada paha, lengan atas, betis, astas, dan pengupil. Kedua, tulang pipih, pasti sifatnya pipih, letaknya pada belikat, tulang dada, dan rusuk. Ketiga, tulang pendek, memiliki sifat pendek dan bulat, terletak pada pergelangan tangan dan kaki. Kelima, tulang tidak beraturan, memiliki sifat bentuknya yang tidak beraturan, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Susunan tulang penyusun rangka tubuh yang terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial berfungsi untuk menopang tubuh dan melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sedangkan rangka apendikular tersusun atas tulang-tulang yang merupakan tambahan dari rangka aksial. Rangka apendikular ini terdiri dari tulang-tulang yang dapat digerakkan, yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kerangka aksial tersusun dari tulang tengkorak, yang terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang uda, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, dan tulang rahang bawah. Kedua, tulang dada, yang terdiri dari tulang bulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan.
ketiga, tulang rusuk yang terdiri dari tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang. Yang terakhir adalah tulang belakang yang terdiri dari tulang leher 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Selanjutnya, rangka apendikular terdiri anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terletak pada tangan yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengubil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah terletak pada kaki yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Yang kedua adalah sendi. Sendi merupakan tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih yang berfungsi untuk menghubungkan tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan pada rangka tubuh. Sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sinertrosis atau sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan. Kedua, amfiartrosis, sendi yang hanya sedikit dapat digerakkan. Dan ketiga, diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Macam-macam sendi yaitu yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Kedua, sendi putar. Sendi putar adalah jenis sendi yang memungkinkan suatu tulang berputar mengelilingi tulang lainnya. Ketiga, sendi luncur. Sendi luncur adalah jenis sendi yang memungkinkan tulang-tulang bergerak saling menggeser pada bidang datar. Keempat, sendi pelana. Sendi pelana adalah jenis sendi yang memungkinkan gerakan fleksibilitas berbagai arah. Selanjutnya, yang ketiga adalah otot. Otot adalah jaringan yang terdapat pada tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan membantu tulang untuk bergerak. Macam-macam jaringan otot yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Jaringan yang terbentuk dari sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong dan membentuk ujungnya cenderung meruncing. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk gelondong. Kedua, berinti atau di tengah. Ketiga, bekerja secara tidak sadar. Keempat, berwarna polos. Kelima, lambat merespon rangsangan. Kedua, otot jantung. Otot yang terletak pada dinding jantung. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berbentuk silintis bercabang. Kedua, bekerja secara tidak sadar. Ketiga, berwarna lurik. Keempat, hanya terdapat di jantung. Kelima, lambat merespon rangsangan. Keenam, membentuk anyaman. Selanjutnya yang ketiga, otot lurik. Otot yang biasanya melekat pada rangka terlihat seperti garis gelap terang pada serabut otot. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berbentuk silintis dan memanjang. Kedua, bekerja secara sadar. Ketiga, cepat merespon rangsangan. Keempat, intinya banyak. Kelima, melekat pada tulang. Gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, ukurannya akan memendek dan menjadi keras, lalu akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Saat adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik.
Relaksasi adalah proses mengembalikan tulang tersebut pada posisi semula. Berarti ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi semula. Berdasarkan gerak dan kerjanya, otot dibedakan menjadi dua buah jenis, yaitu otot gerak sinergis dan gerak antagonis. Gerak sinergis adalah gerak selaras dari dua otot atau lebih. Otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya gerakan otot punggung dan leher. Sedangkan gerak antagonis, gerak berlawanan antara dua atau lebih untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya, saat lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan berelaksasi, sementara otot trisep melakukan relaksasi. Kelainan pada sistem gerak manusia yang pertama yaitu ada fraktura atau patah tulang. Kondisi ketika tulang retak atau patah karena benturan keras. Penanganannya bisa dilakukan dengan imobilisasi atau pemasangan gips, atau bisa juga dengan operasi untuk menyambungkan kembali tulang. Kedua, ada lordosis. Lordosis adalah kelainan di mana tulang belakang melengkung berlebihan ke depan, terutama di daerah pinggang. Penyebabnya yaitu kebiasaan berdiri salah atau kegemukan. Ketiga, ada kifosis, kelainan tulang belakang yang melengkung ke belakang secara berlebihan membuat punggung tampak bungkuk. Penyebabnya yaitu postur tubuh yang buruk atau bisa juga dengan usia yang sudah lanjut. Keempat, ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada bentuk tulang belakang yang melengkung ke samping atau membentuk huruf S atau C. Penyebabnya yaitu postur tubuh yang salah atau kelainan bawaan. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Asupan gizi yang cukup membantu menjaga kekuatan tulang dan otot. Contohnya seperti kalsium dari susu, ikan, dan sayuran hijau membantu memperkuat tulang. Juga ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Ketiga, ada protein berupa telur, daging, tempe, tahu untuk pembentukan dan perbaikan jaringan otot. Kedua, rutin berolahraga. Olahraga membantu memperkuat otot, tulang, dan sendi, serta meningkatkan kelenturan pada tubuh. Contoh olahraga yang baik yaitu berjalan kaki, berenang, bersepeda, ataupun senam. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan postur tubuh dan menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga, menjaga postur tubuh yang benar. Postur tubuh yang salah saat duduk, berdiri, atau membawa beban dapat menyebabkan kelainan tulang belakang seperti skoliosis atau kifosis. Biasakan duduk tegak, berdiri lurus, dan gunakan posisi tubuh yang tepat saat mengangkat barang berat. Keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Air sangat penting untuk menjaga fungsi otot dan sendi. Cairan tubuh membantu melumasi sendi agar gerakan menjadi lancar dan mencegah kram pada otot. Selain itu, air juga membantu mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh melalui keringat dan urin. Saran dari aku, minum air putih 6-8 gelas per hari, terutama
saat beraktivitas fisik atau pada saat cuaca panas. Kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan itu penting gunanya untuk mendeteksi gangguan pada tulang, otot, dan sendi sejak dini. Misalnya, pemeriksaan kepadatan tulang untuk mengetahui risiko osteoporosis atau pemeriksaan postur tulang belakang. Dengan rutin memeriksakan diri ke tenaga medis, kita dapat melakukan pencegahan dan perawatan lebih awal jika ditemukan kelainan. Menjaga kesehatan sistem gerak manusia membutuhkan perhatian terhadap pola makan, aktivitas fisik, postur tubuh, asupan cairan, dan pemeriksaan kesehatan. Jika semua hal ini dilakukan secara teratur, tulang, otot, dan sendi akan tetap kuat, lentur, serta mampu mendukung aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai sistem gerak pada manusia. Semoga video ini menambah pengetahuan kalian. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam.